Yohanes 17:3 Yesus diutus oleh Tuhan. Yohanes 17:8 Yesus menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 5:37 Yesus utusan. Yohanes 15:15 Yesus mendengar firman dari Tuhan. Yohanes 12:49 Yesus diperintahkan oleh Tuhan. 10 dalil saya berikan kepada Pak Pendeta. Tolong dibahas satu persatu. Kalau waktu kurang cukup, bisa ditambah. Saya berikan waktu untuk ditambah. Sudah, saya suka sama beliau nih, dan pasti saya akan mungkin bulan depan atau kapan kita, tapi nanti saya mau silaturahmi sama beliau di TikTok kan. Yang mana? Kapan? Oh, siap. Memberikan komen langsung. Oh. Saya senang sama Pak Michael, luar biasa, orangnya luar biasa. Nah, inilah kita hadir diskusi-diskusi seperti ini yang saya suka, Pak. Begitu, biar Bibel diberitakan, Al-Quran juga diberitakan. Bukankah Yesus mengatakan, bukan dia yang memilih aku, tetapi aku yang memilih dia, kan? Banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Kalau di Islam itu mayyadihillahu fala mudillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Jadi agak-agak mirip-mirip ya, kita lihat siapa yang dibaptis, siapa yang syahadat. Oke, lanjut, silakan. Kita lanjut lagi. Yang saya tanyakan, yang menjadi manusia itu Bapa atau firman Bapa? Yang menjadi manusia itu Bapa apa firman Bapa? Karena itu Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu firman Bapa atau Bapa? Karena begini, Pak. Kenapa kok disatukan firman Bapa? Karena di sini hanya firman saja. Iya, karena di sini tertulis firman itu telah menjadi manusia. Kalau kita bilang satukan firman Bapa telah menjadi manusia, berarti Bapa juga mengikut menjadi manusia. Karena yang menjadi manusia ini cuma firman-Nya saja. Pada mulanya adalah firman. Firman itu apa kalau menurut Anda? Perkataan. Tadi sudah dijelaskan ada dua. Iya, ada dua. Iya, ada dua kata. Ada ucapan, bisa juga menuju pada pribadi. Ya, seperti tadi ada satu ini. Iya. Iya. Nah, berarti Yohanes 1:14 ini pribadinya. Yang pribadi yang kedua. Pribadi kedua. Oke. Nah, di sini saya tanya sama Anda, Pak Pendeta Michael, Yohanes 1:14 yang menjadi manusia itu firman Bapa atau Bapa? Tuh. Karena di situ ada dua keberadaan loh. Tidak bisa dijawab. Oh, tidak bisa dijawab. Oke. Apakah firman atau Bapa yang menjadi manusia itu bisa dijawab? Iya. Secara mutlak adalah firman lah yang menjadi. Iya. Jadi tidak bisa digabung firman Bapa karena tidak ada konsep seperti itu. Oke. Baik, saya tanggapi ya, Pak ya. Seharusnya begini, Pak ya. Kalau kami di dalam Islam, Pak, kalau kami di dalam Islam itu, ketika firman Allah Subhanahu wa taala nuzul menjadi Al-Qur'an, itu kami satu orang Islam pun tidak pernah menuhankan Al-Qur'an. Padahal kami tahu itu firman Tuhan. Tidak ada satu orang Islam pun yang menuhankan Al-Quran. Padahal mereka tahu firman Allah itu nuzul menjadi Al-Quran. Tetapi tidak ada seorang pun yang menuhankan Al-Quran dari kalangan Islam. Tetapi mereka jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, seharusnya di dalam kekristenan begitu. Ketika firman itu nuzul menjadi manusia, firman Bapa nuzul menjadi manusia, bukan manusia itu yang dituhankan. Melainkan kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Nya itu merujuk kepada siapa? Hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Kan makanya saya ambil ini di Kisah Para Rasul 4 nomor 27 itu kan sudah jelas. Telah berkumpul Herodes dan hamba-hamba suku bangsa, mereka melawan hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Kalau sudah dikatakan hamba, bagaimana bisa Pak Michael mau menjelaskan menjadi Tuhan? Begitu. Karena di dunia, di alam semesta ini cuma dua, pencipta dan ciptaan. Kalau Yesus bukan pencipta, berarti dia juga kalau Yesus bukan pencipta, berarti dia ciptaan. Kalau Yesus ciptaan, berarti dia bukan pencipta. Tidak mungkin di tengah-tengah.
Makanya di Lukas 2 nomor 11 itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ini konsekuensi yang Pak Pendeta terima ketika meyakini bahwa yang lahir itu Tuhan. Satu, Tuhan pernah jadi bayi. Tapi kalau kita mau kaji, kita mau belajar, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Kristus ini yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Kristus yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi dia utusan Tuhan. Makanya kami orang Islam itu sangat percaya dia sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel. Pak Pendeta percaya dia sebagai utusan Tuhan dan Tuhan. Jadi kita ini sudah sama-sama percaya. Saya sebagai Islam percaya dia sebagai utusan Tuhan. Pak Pendeta percaya dia sebagai Tuhan dan utusan Tuhan. Buktikan kepada saya berlandaskan data kalau Yesus adalah Tuhan. Contoh. Apa yang Pak Pendeta ikut dari Kristus? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran, atau tiga-tiganya? Siapa pertanyaan saya? Ya. Apa yang Pak Pendeta Michael ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, pengajaran, atau tiga-tiganya? Saya bukan hanya mengikuti Yesus, tetapi mengikuti ketiga pribadi dari Allah Tritunggal itu. Kristus artinya apa? Pengikut tiga pribadi apa pengikut Yesus? Kristus artinya? Kristus adalah Kristen artinya apa? Kristen. Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Kristus artinya apa? Yang diurapi oleh siapa? Oleh Tuhan atau bukan? Coba. Tuhan. Berarti kalian pengikut manusia yang diurapi Tuhan. Benar? Itu konsekuensi yang terima, tidak boleh diputar. Coba Pak Michael fokus. Kristen pengikut Kristus. Kristus orang yang diurapi Tuhan. Berarti Kristen ini adalah pengikut orang yang diurapi Tuhan. Nah, apa yang kalian ikuti dari dia? Atau begini, Pak Michael itu agak berat itu, kita singkirkan dulu itu. Pak Michael pengikut Yesus atau tidak? Ya. Oke, pengikut Yesus. Pengajaran Yesus ikut? Iya. Oke, carikan saya satu dalil di mana pengajaran Yesus kepada murid-murid mengajarkan bertuhan kepada dirinya. Itu didapatkan daripada apa yang diperbuatnya dia. Pakai dalil, saya butuh dalil. Ada dalil tidak? Carikan dalil di dalam kitab suci Anda di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya. Silakan. Jadi ketika Kristen membuat suatu doktrin atau menarik suatu doktrin daripada ekstrak yang daripada kitab suci, dia tidak selalu harus apa yang dikatakan secara spesifik, tetapi juga apa yang bisa tersirat tidak lagi. Tidak. Biar saya catat, ada dalilnya tidak? Itu Timotius 3 ayat 16-17. Itu Paulus, Timotius. Pengajaran kan pengikut Kristus apa pengikut Paulus? Yang saya tanyakan, Anda mengatakan Anda pengikut, Anda kan Kristen. Ini distraction, itu adalah red herring, karena ini distraction. Saya harus selesaikan dulu tadi. Oke, siap. Mohon maaf, siap, lanjut. Siap. Oke, siap. Siap, lanjut. Iya. Bahasa Indonesia ini saja di bibir kita terputar-putar, apalagi bahasa Inggris, Pak. Dikacaukan, dialihkan dengan tadi kan dikatakan mau minta pembuktian, katakan Yesus itu Tuhan mana kan? Bukan, saya minta dalil di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya menuhankan dirinya. Itu. Mengatakan Yesus menuhankan dirinya. Pengajaran Yesus kepada murid-muridnya menuhankan kepada dirinya. Dalilnya mana? Sehingga sampai sekarang Kristen itu adalah Kristen menyembah kepada Yesus, bertuhan kepada Yesus. Kan Kristen ini adalah pengikut Kristus. Pasti yang kalian ikuti perkataan, perbuatan, pengajaran. Kan? Nah, adakah tidak pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya?
Banyak. Banyak, satu saja, jangan banyak. Satu saja. Yang paling sering lah Yohanes 3 tadi. Sudah habis. Sudah habis. Waktu saya masih lebih kah? Iya. Ya silakan bagi dua saja sama. 22 menit. Iya, bagi dua saja, satu orang 10 menit. 11, 11. Iya, bagi dua saja biar Pak Michael, Pendeta Michael ambil waktu saya. Kita bagi dua waktulah saya begitu. Berarti menuhankan, di mana Kristus menuhankan bukan berarti di mana dia sebelumnya manusia, kemudian Yesus itu kemudian menjadi Tuhan, sifatnya menjadi Tuhan. Itu bukan yang di dalam konsep kekristenan, di mana sebenarnya dia sudah ada sejak kekal, sesuai Yohanes 1 tadi, dia berinkarnasi, mengambil rupa manusia, dia tetap jadinya Tuhan manusia sampai selamanya. Ya, jadi itu menuhankannya akhirnya dengan catatan asumsi seperti tadi. Dan yang Pak Rodi minta itu satu ayat pada para muridnya, dia itu Tuhan. Dan saya kira yang Pak Rodi maksud dengan Tuhan itu Allah ya. Iya. Allah. Karena tadi kan Jadi bukan Tuhan. iya. Allah tapi kau. Enggak, karena tadi kan Anda mengatakan Allah anak, Allah Bapa. Ya. Kan? Nah, itu. Makanya saya ambil analogi tadi. Ya. Ada banyak. Dia mengatakan I am sebelum Abraham menjadi. Mas 858. Oke. Ini kata Yesus kepada mereka ini konteksnya lagi berdebat dengan orang-orang yang menolak dia pada waktu itu. Jadi sebelum Abraham jadi, aku telah ada, ini sebenarnya bukan lebih dari ini maksudnya. Itu adalah I am, itu adalah sebutan nama diri daripada Yahweh. Daripada Yahweh yang disebutkan di Keluaran 3 ayat 15. Ini artinya dia mengatakan, dia mengklaim dirinya adalah Allah. Jadi makanya waktu itu konteks di sana tuh dia dilempari batu. Ya, jadi itu karena dia mengklaim dirinya dia Allah. Di situ salah satu contoh ayatnya yang mungkin Pak bisa menjelaskan. Siap-siap. Oh ya, aku ada sebelum Abraham ada, ya. Berarti Tuhan itu baru ada, bukankah Tuhan itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Tuhan tetap ada sebelum kata ada itu, walaupun kata ada itu tidak ada lagi. Tuhan itu kan tetap ada. Kalau kita mengutip bahwa aku ada sebelum Abraham ada, Nabi Adam punya Tuhan siapa berarti? Karena Tuhan baru ada setelah Abraham ada. Kan? Aku ada sebelum Abraham ada. Kan? Kenapa tidak sekalian aku ada sebelum Adam ada? Adam kan lebih dulu kan? Berarti setelah Adam siapa Tuhan? Belum ada Yesus. Belum ada ini. Oke. Kenapa bukan sebelum Adam? Kenapa bukan sebelum Adam ya? Oke. Ini karena yang catatan dicatat pada saat itu perkataan tentang Yesus itu adalah yang dilihat patokan adalah Abraham. Sehingga kita menafsirkan itu bukan berdasarkan daripada kenapa nggak dikatakan bersifat hipotesis, kenapa nggak dikatakan ini, dikatakan begitu, sesuai dengan ekspektasi kita. Melainkan dalam menafsirkan firman itu haruslah daripada secara objektif. Bagaimana pemikir yang Yohanes pada yang menulis ini diinspirasikan oleh Roh Kudus, ketika telah menuliskan, kita berusaha sebisa mungkin menyelami bagaimana alur pikiran si penulis ini. Begitu. Ini karena kitab suci itu juga bersifat sebagai catatan historis. Ada narasi yang menurut fakta sejarah. Ini adalah percakapan yang tercatat pada saat itu. Jadi misalnya kalau mau menjadi catatan detektif kriminal yang di masa lalu, itu cuma ada barang buktinya begini. Kalau ekspektasi ngomongannya yang lain, itu kan kita nggak bisa, adanya cuma itu saja. Tetapi lewat dari situ kita kan bisa menarik kesimpulan daripada yang sudah ada, yakni di sini daripada kan
kata-kata Yesus di sini, Abraham jadi sebelum Abraham menjadi aku telah ada ini. Dan ini adalah salah satu contoh daripada keimanan Yesus adalah Tuhan. Dan itu adalah mutlak. Setiap yang dari pengikut Kristus, dari Kristen, mempercayai bahwa Yesus itu adalah bukan hanya manusia biasa saja, yang lain menjadi Allah yang menjadi manusia. Siap. Nah itu mungkin penjelasan saya. Oke. Ya. Ya, itu kita kembali lagi kan. Saya harus menghargai itu karena itu adalah keimanan Anda. Namun saya belum menemukan pengajaran Yesus, karena yang saya tanyakan tadi pengajaran Yesus. Kalau saya bisa tunjukkan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, mengajarkan untuk bertuhan kepada Allah Bapa. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, hanya ada satu Bapa, yaitu di langit. Kan? Nah itu Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, wahai murid-muridku, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau harus Bahkan dia mengajarkan kan kepada murid-muridnya untuk berdoa kan, kepada doa Allah Bapa itu kan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Begitu. Bagaimana bisa doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Doa ini diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Berarti murid-muridnya ini berdoa kepada Bapa yang di sorga. Kenapa sekarang Kristen berdoa kepada Yesus? Coba. Nah, dan tolong tadi saya sudah kutip masalah pembicaraan tadi di Ibrani 1 nomor 1 sampai 2. Pak Pendeta belum singgung itu kan, masalah Allah berbicara melalui perantaraan. Dulu Allah itu berbicara melalui perantara para nabi, sekarang Allah itu berbicara melalui perantara anaknya. Nah itu tolong itu jelaskan itu. Begitu. Apakah di situ Tuhan berbicara melalui perantaraan Tuhan, apa Tuhan berbicara melalui perantara utusannya? Itu yang saya minta di situ. Karena tadi kan Pak Maiken mengatakan kepada saya, apakah di Islam Tuhan tidak bisa berbicara langsung kan? Nah, sementara di dalam Bible Anda itu ada. Coba Anda tanggapi itu. Ibrani 1 nomor 1 sampai 2. Silakan. Nah, ini adalah menyatakan wahyunya secara spesial di sana Nabi yang sebenarnya ada masih cara metode lain. Tetapi dikatakan di sini pada zaman akhir ini adalah klimaks daripada pernyataan khusus Allah, di mana sebenarnya ketika mengadakan covenant, mengadakan mukjizat di perjanjian lama lewat Musa, dan kemudian bersekutu dengan umat Israel ya, Teofani itu adalah di mana Allah menyatakan dirinya lewat penampakan atau bisa dengan segala kecapan sensasi misalnya kemudian, atau bisa juga seperti sosok orang ya. Nah ini di sini kalau itu masih belum apa-apa maksudnya. Jadi di sini dikatakan zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ini adalah pernyataan klimaks, pernyataan khusus Allah secara klimaks yang cara Allah menyatakan dirinya. Jadi kalau dulu ini dikontraskan dengan lewat perantaraan saja, ya, tetapi ini yang ayat kedua zaman akhir dengan perantaraan dia secara langsung ya datang mengambil rupa manusia, dan kemudian dia menyampaikan apa maksudnya sebenarnya, dan tujuan akhirnya sekali lagi itu adalah untuk hadir di tengah-tengah umatnya, dan itu hanya bisa terjadi kalau orang itu masuk dalam Kristus lewat penebusan daripada jasa dan perantara ini, yang sekaligus pada waktu datang juga menjalankan kata Allah secara sempurna dengan mati dari korban pengganti di kayu salib dan kemudian mati dari kematian. Nah, jadi ini maksudnya adalah sekali lagi mengkontraskan, jadi ada klimaks daripada sebelumnya. Dari sebelumnya itu indirect ya Nabi, tapi ini secara langsung lewat anaknya. Maksudnya adalah ada satu pribadi itu sehingga yang dari kediaman Bapa yang tadi dikatakan Yohanes 1:18 hanya dia saja yang mengetahui Bapa ya, di mana dia karena dia adalah anak generasi secara kekal, dan dia menyatakan Bapa sehingga
segala hal yang nabi-nabi sebelumnya itu nggak ada apa-apanya ketika mewahyukan. Maksudnya dalam hati mereka hanya mewahyukan sama-sama saja, tetapi anaknya ini datang menjelaskan semuanya apa yang maksudnya daripada dulu yang telah dijelaskan daripada nabi-nabi. Jadi inilah maksudnya. Jadi mungkin dalam bahasa teknisnya di dalam Islam ini adalah nabi penutup. Ini adalah nabi penutup. Tapi kalau di dalam Islam kita tahu kan itu. Nah, tapi ini adalah ayat justru menunjukkan Yesuslah itulah yang penutup. Nah, ini maksudnya daripada satu ayat 1 sampai 2 ayat. Yesus adalah nabi penutup, begitu. Iya, begitu. Jadi dia nabi apa Tuhan? Masa nabi jadi Tuhan? Coba poinnya bagaimana bisa? Biar saya catat kan. Betul. Nabi apa Tuhan dia itu? Dia ketika dia mempunyai jabatan khusus. Jabatan khusus. Ya. Ketika dia berinkarnasi menjalankan dia ada tugas spesifik jabatan yang namanya sang pengantara. Jabatan ini yes. Nah, ini adalah sebenarnya sekali lagi kesalahan fallacy yang namanya false dilemma. False dilemma adalah membuat lawan bicara untuk memilih option-option yang sebenarnya tidak mungkin ada jawabannya di situ. Begitu. Ya misalnya jawabannya seharusnya C, tetapi ditanyanya apakah jawaban dari pertanyaan saya adalah A atau B. Jadi nggak bisa dijawab. Oh, nggak bisa dijawab. Oke. Itu yang saya suka. Sama dengan Pak Budi, itu yang saya suka. Ini. Karena kita di sini bukan cari kalah atau menang, tetapi cari jujur atau tidak jujur. Oke, mungkin Pak, biar kita rehat sedikit, biar Pak Michael jangan terlalu pusing-pusing, kita ngopi-ngopi dulu. Bagaimana waktunya sudah Saya orangnya itu data dulu baru berbicara. Begitu, saya tidak suka berbicara dulu baru berdata. Karena begini Pak, seperti tadi saya sampaikan kan dari awal, ketika ada orang Kristen bertanya tentang keimanan saya, tentang Islam, saya jawab sesuai berlandaskan Al-Quran. Dan itu tertulis. Kalau kalian mau percaya atau tidak bukan urusan saya, yang penting tertulis di dalam kitab suci saya. Begitu. Nah, dan saya belajar dari Pak Budi juga begitu. Kalau itu dikatakan palsu, ya bilang palsu. Tidak asli, bilang tidak asli. Seperti 1 Yohanes 5 nomor 7 kan. Ternyata ini ayat sisipan. Aslinya tidak ada. Nah itu. Karena yang Tuhan lihat itu adalah kita punya kejujuran. Begitu kan. Jadi sama tadi, bolehkah tidak Tuhan jadi manusia? Boleh, kalau berbicara boleh, dia maha kuasa. Tapi dalilnya mana? Tidak ada dalil di Al-Quran. Kan? Bahkan kalau di Bible saja bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Kalau di Islam itu lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Makanya banyak ayat-ayat yang saya ketemukan di dalam Bible. Contoh, Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di dalam Islam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu saya percaya. Kan? Saya percaya. Nah, apakah di Islam ada? Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan petunjuk, dengan basiro, dengan petunjuk. Mengajak apa? Mengajak taat kepada Allah. Pengajaran tentang penebusan dosa waris, kalau kita mengikuti pengajaran begitu memang susah. Nanti Bapak sendiri pun akan bingung. Padahal kalau mau lihat dari titel Bapak sudah S2 loh. Tapi masa dalam anak menanggung dosanya, anak tidak menanggung dosa bapaknya, bapak tidak menanggung dosa anaknya, itu saja pun Anda bingung. Kalau kita mending begini, kembali saja kepada pengajaran Yesus. Saya sangat mencintai beliau, saya sangat mencintai Yesus. Maka saya mengikuti apa yang ajarkan oleh Yesus. Karena Yesus mengatakan, barang siapa yang berada dalam firmanku, maka dia adalah murid-muridku. Dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Yesus, apakah Tuhan Allah itu Tuhan siapa? Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Yohanes 20 nomor 17. Jangan dulu memegang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Coba. Yesus, apakah Tuhan ada di bumi ini? Tidak. Janganlah kamu menyebut siapapun
Tuhan di bumi ini, hanya ada satu Tuhan, yaitu di langit. Tapi banyak bapak pendeta mengatakan kamu adalah Tuhan. Apa kata Yesus dalam Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, daripada Dia yang mengutus aku. Tapi kami dipaksakan untuk memanggil Engkau Tuhan. Misalnya nih, kami dipaksakan pendeta harus mengatakan bahwa Engkau Tuhan. Apa kata Yesus dalam Matius 7, 21, 22, 23? Barang siapa yang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, memanggil aku Tuhan, Tuhan. Hari ini saya berdiskusi dengan Loding memakai namamu. Apa kata Yesus di 23? Enyalah kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal engkau. Coba, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang panggil Yesus Tuhan? Kenapa ketika memanggil Yesus Tuhan diusir? Nah, tolong Pak ditanggapi itu Pak. Oke, tanggapan pertama, kenapa apa tadi Allah itu mati ya, dan kenapa Allah itu ada di bumi ya? Ini mungkin mengacu kepada inkarnasi, mungkin tolong diperjelas. Iya, betul. Iya. Kenapa Allah ada di Iya. Oke, baik. Ini karena di dalam sistem kerangka doktrin kealahan di dalam Kristenan itu berbeda dengan Islam dalam terminologi yang namanya transcendent dan immanen. Di dalam keislaman itu dalam bahasa filosofikalnya itu adalah transcendent mutlak. Allah tidak terjangkau sama sekali, dan itu sudah Bapak sebutkan tadi, sebenarnya Pak Lodi sebutkan. Iya. Dia tidak sampai juga dia tidak serupa makhluk apapun. Iya. Nah, makanya itu inkarnasi ditolak, yaitu kan dalam keislaman, betul. Semoga saya tidak salah menginterpretasikannya kan. Jadi ini berbeda di dalam Kristenan. Dalam Kristenan itu transcendennya bukan transcendent mutlak, tetapi transcendent. Memang Allah tidak terjangkau, tetapi dia juga Allah yang merendahkan dirinya juga, bisa merendahkan dirinya juga. Nah, sehingga untuk Pak Lodi, di dalam dari sudut pandang kekristenan, untuk masuk dalam kerangka Islam yang transenden mutlak ini menyebabkan bahwa hubungan pribadi itu tidak bisa dirasakan.